sabda youth. Berbicara tentang youth itu berarti kan pelayanan yang disasarkan khusus untuk youth ya, untuk anak-anak muda gitu. Sebelum lebih jauh ke sabda youth-nya, aku pengen tanya ke Ray dulu sih. Sebenarnya kenapa sih akhirnya sabda itu, kan dulu kan sabda dikenal luas sebagai yayasan yang bergerak di bidang literatur Kristen gitu, atau penyedia bahan dan juga alat studi Alkitab digital. Nah, mau tanya ke Ray nih, kenapa Sabda akhirnya juga ikut ambil bagian concern dengan pelayanan anak-anak muda nih, Ray? Oke, thank you Nikos. Nah, tentunya Sabda melihat bahwa masa depan gereja ini ada juga di tangan anak-anak muda. Anak-anak muda mengambil bagian yang cukup penting untuk masa depan gereja, masa depan pelayanan. Ya, betul. Itu dia, makanya. Oleh sebab itu Sabda rindu mereka juga dapat dijangkau seperti itu. Khususnya di era digital ini ya, bahkan kalau zaman sekarang kan di era AI gitu. Jadi mereka dapat terjangkau dengan cukup dekat seperti itu. Dan oleh sebab itu Sabda sudah kurang lebih 20 tahun, bahkan mungkin lebih, bisa lebih dari itu, sudah mencanangkan seperti itu, atau sudah memiliki kerinduan untuk digital world for digital generation, atau firman Tuhan untuk generasi digital, untuk orang-orang yang berada di generasi digital. Seperti itu, Nikos. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ada suatu ini ya, pemikiran, maksudnya mungkin juga bisa dibilang panggilan dari Sabda sendiri untuk bisa terlibat terjun dalam pelayanan ke kaum muda gitu ya, ke anak-anak muda. Karena tadi Ray sempat mention kalau anak-anak muda itu juga tonggak bagi masa depan gereja. Nggak hanya gereja, tapi keseluruhan dunia Kristenan itu juga anak-anak muda yang akan pegang. Dan tadi aku tertarik nih dengan istilah digital word for digital generations. Jadi firman Tuhan untuk generasi digital, firman Tuhan di dunia digital, secara digital, Alkitab digital untuk generasi digital juga. Nah, dari gerakan itu, dari semangat itu, spirit itu, apa aja sih sebenarnya yang sudah dikerjakan oleh Sabda selama ini gitu? Mungkin ada produknya, mungkin ada program kah, atau acara, event. Nah, mungkin Ray bisa mention sedikit beberapa nih. Ya, tentunya ada banyak program pelayanan, infrastruktur juga, bahkan komunitas, khususnya untuk menjangkau kaum-kaum digital atau orang-orang muda yang ada di dunia digital. Sejak dulu Sabda ini menariknya, Mas Nikos, sudah punya Sabda Space Teens. Ini merupakan situs blog untuk kaum muda, untuk para pemuda ini dapat sharing seperti itu. Nah, ini dapat menuliskan blognya. Situs ini, blog, bisa dilihat teman-teman, juga diakses, bisa teman-teman temukan. Merancang situs praktis untuk sumber bahan digital pelayanan pemuda remaja Kristen yang ceritanya ada di blog itu. Nah, teman-teman bisa simak. Dan akhirnya lahir juga pelayanan remaja Kristen, khususnya di situs remaja.sabda.org melalui publikasi e-binasiswa, seperti itu. Jadi memang kerinduan Sabda itu sudah lahir sejak lama. Nah, ini e-binasiswa publikasi elektronik pelayanan remaja Kristen. Ini memang spesifik mempersiapkan remaja, para pemuda untuk dapat dibina secara Kristen tentunya, dengan diperlengkapi dengan bahan-bahan yang bisa diakses dengan mudah dan tentunya membentuk karakter para pemuda dan remaja untuk sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Selain itu, Mas Nikos, Sabda juga rutin, cukup sering gitu, mengadakan roadshow ke berbagai gereja, khususnya di komisi-komisi pemuda, untuk menggaungkan, untuk menyuarakan gerakan AYOPA, atau yang biasa dikenal pendalaman Alkitab. Nah, itu terus-menerus digaungkan hingga di era media sekarang, yang pernah di unboxing juga di sini melalui AYOPA, ya betul. Nah, itu terus digaungkan melalui roadshow di gereja-gereja, dan hingga akhirnya ada juga dari Sabda, itu Sabda
Me plus dia atau yang kami sebut singkatnya media seperti itu untuk menjangkau generasi muda melalui video, audio, komik dan segala macamnya. Nah ini juga mendorong gereja untuk dapat aktif sekaligus yaitu melakukan penginjilan melalui suku digital atau penginjilan kepada suku digital seperti itu Mas Rikos. Wah, panjang sekali daftarnya. Aku yakin itu sudah dikurasi sama Ray. Jadi kalau semuanya disebutkan kayaknya akan Betul. sampai besok apa kita nih Ray. Nah, Ya. tapi dari tadi aku bisa nangkep sih sebenarnya memang pelayanan ini tidak secara tiba-tiba ada gitu ya, tapi memang ada journey, ada perjalanan yang memang sudah dilakukan oleh sadar sendiri mulai dari situs apa namanya remaja, lalu juga tadi ada komunitas untuk penulis Kristen anak-anak muda. Itu tentunya sudah zaman, maksudnya tahun-tahun yang lalu ya, mungkin 10 berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang. Akhirnya dengan perkembangan ada media tadi, Ray sempat mention Me Plus Dia, bagus sekali. Lalu juga ada penginjilan kepada suku digital, itu ada e-booknya, itu juga bisa dilihat di e-book penginjilan kepada suku digital. Dan sampai sekarang nih, sekarang nih yang akan kita kupas nih, yaitu adalah pelayanan anak muda melalui Instagram Live Sabda Youth. Nah mungkin mulai kita masuk ke Sabda Youth nih Ray, kenalin dulu dong Sabda Youth ke teman-teman tuh sebenarnya kayak gimana konsepnya dan isinya kayak gimana. Ya teman-teman, Sabda Youth itu ya seperti yang Nikos bilang tadi bahwa itu adalah Instagram Live ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, bagaimana perjalanan Sabda, mulai menggunakan blog, Facebook, dan semuanya media-media mulai berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga platform. Nah, Sabda Youth ini hadir juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada, yaitu platform yang ada. Yang melihat Instagram itu ramai, sehingga kami terjun di sana supaya pengguna Instagram, khususnya anak-anak muda juga dapat dijangkau. Sekali lagi menjangkau mereka dan mempersiapkan mereka. Nah, sehingga lahirlah Sabda Youth. Sabda Youth sendiri adalah simpelnya adalah acara ngobrol bareng, mengupas topik-topik kekinian, topik-topik yang relate dengan anak muda seperti itu. Nah, karena itu memang memiliki tujuan ya, ngobrol santai lah, tapi bertujuan yang jelas. Dan kami bahas, yang paling penting adalah kami bahas dari sudut pandang Alkitabiah. Oke, nah itu tadi aku sempat menangkap dari Ray bahwa kita juga pengen juga menjangkau teman-teman yang ada di media sosial, salah satunya di Instagram, dan melalui Sabda Youth ini bisa istilahnya bisa kita lakukan nih mulai diwadahi juga ya di Instagram untuk menjangkau teman-teman muda yang ada di sini. Nah, tadi Ray sempat singgung terkait tujuannya nih. Bagi tujuannya itu apakah hanya untuk ngobrol atau ada sesuatu yang ingin dipersiapkan nih dari Sabda sendiri untuk teman-teman muda nih di Instagram nih, Ray? Ya, jadi tentunya karena kami ngobrolnya adalah topik yang relate dengan anak muda, tapi kami pandang dari sudut pandang Alkitabiahnya. Oleh sebab itu tujuan kami adalah mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalani panggilan Allah. Apapun itu panggilannya, bisa melalui pelayanan gerejawi secara langsung ataupun hal-hal lain. Yang penting menjalankan panggilan Allah bagi generasinya, untuk mereka dapat juga melayani sesama generasinya, segenerasinya, seperti itu, Bos. Iya, karena memang aku pernah baca satu artikel kalau nggak salah itu bilang memang yang paling efektif untuk melayani atau menjangkau generasi tersebut adalah orang-orang yang memang dari generasi tersebut juga. Jadi makanya ada Sabda Youth ini juga untuk menjangkau teman-teman yang ada di media sosial. Tentunya ini nggak hanya terbatas di media sosial karena nanti akan ada banyak lagi cabang-cabangnya. Ya. Tapi semangat untuk melayani anak muda itu yang semangat untuk melayani generasi muda itu yang ditonjolkan. Nah, thank you Ray. Nah, ini tadi Ray sempat mention terkait topik yang relevan, lalu tema yang dibahas itu juga mungkin related dengan kondisi anak muda sekarang. Nah, itu mau tanya sebenarnya topik-topiknya itu kayak gimana sih, terus penentuannya kalau itu akhirnya bisa dibahas di dalam Sabda Youth itu kayak gimana? Apakah itu nanti mengalami proses kurasi dulu, diusulin kurasi terus kayak gimana? Ya mungkin Ray bisa kasih tunjuk nih.
Oke, topik-topik yang kami angkat tentunya topik-topik yang bisa dibilang ringan, yang relate dengan anak muda, tentu bukan bahasa akademis banget ya kan. Kalau anak muda kan maunya yang simpel seperti itu. Jadi topik-topik yang judulnya terlihat ringan, tapi pembahasannya kami bahas secara mendalam karena kami bahas dari sudut pandang alkitabiahnya seperti itu. Nah, topik-topik Sabdayut yang beberapa contoh lah, aku beri contoh ya. Sebelumnya kami sudah membahas ketika Sabdayut pertama kali lahir. Nah, itu membahas tentang Valentine karena bertepatan dengan Februari. Bulan Februari dan tanggal 14 waktu itu episode pertama. Oleh sebab itu kami membahasnya adalah Valentine. Nah, hal-hal itu juga yang mendorong kami untuk menentukan temanya, judulnya, topik yang akan dibahas, itu kami rapatkan bareng-bareng, bukan saya sendiri tentunya, tapi kita Oke. semua di tim di Sabda, itu rembukan bareng untuk mengusulkan tema, untuk digodok bareng-bareng, supaya bagaimana tema ini atau topik ini semenarik mungkin, tapi juga serelate mungkin, dan tapi tidak seremeh mungkin. Kalau bisa yang banyak dagingnya kalau bahasa sekarang ya. Nah, pemilihan tema biasanya kami ambil bulanan atau satu bulan tuh dua tema besar ya, Kos. Jadi tema Oke. besar di bulan itu, contohnya di Februari kan bertepatan dengan Valentine. Jadi tema besarnya adalah kasih. Kami bahas Valentine, kasih kepada Allah, seperti itu, mengasihi diri sendiri. Nah, Ya. hal-hal itu yang mendorong kami untuk terus dapat memudahkan juga dalam pemilihan topik atau judul yang akan kami bahas, yang akan kami diskusikan. Gitu sih, Kos, kurang lebih. Oke, wah, ini tentunya banyak 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 topik juga yang Ya, kalau bisa dibilang sangat ini ya, sangat tematik. Maksudnya dalam arti contoh yang Februari tadi saya sempat singgung itu kan bulan hmm. kasih, jadi tidak hanya ngupas tentang Valentine lah, coba dikupas tentang kasih gitu loh, lebih luas kasih Allah kepada manusia dan Ya, juga kasih kita bersama dan sebagainya. Lalu juga tadi saya sempat sempat lihat ada beberapa tentang AI, karena lagi booming tentang AI nah, juga, kita pengen ngangkat itu juga. Mungkin ada keresahan-keresahan tertentu dari teman-teman ini terkait penggunaan AI, nah dibahas di situ. Nah itu berarti sangat sangat ini ya, Re, sangat apa ya namanya, up to date sekali untuk up to topik-topiknya date. yang dikerjakan. Iya, Ya, sama oke seperti oke juga uh, nambahin sedikit, Kos. oke. Sorry. Ya, bulan April kemarin kan juga tentang karena itu bertepatan dengan Paskah ya. Jadi kami setidaknya mengangkat tema besar tuh seputar penderitaan. Bagaimana apakah anak-anak muda siap menderita untuk Kristus khususnya? Nah, atau juga bahkan menderita yang paling sering dialami quarter life crisis itu juga sudah kami bahas. Jadi tema-tema besar itu menolong untuk kami mencari judul yang tepat, yang sesuai, yang up to date juga salah satunya, tapi tetap relate. Seperti itu, Bos. Oke, sip. Nah, Ya, eh, mungkin ada yang belum pernah join IG live-nya, Instagram live-nya Sabda Yunire. Mungkin ya. bisa dikasih tahu juga, ini join-nya di mana, lalu juga mungkin ada jadwal kah, atau gimana untuk bisa join Instagram live-nya Sabda Yud, ya bisa disampaikan nih, Re. Oke, thank you, Bos. Nah, seperti yang kita sudah unbox dan sudah bahas ya, namanya Instagram Live Sabdayut. Jadi kami gunakan platform Instagram secara live seperti ini. Kami langsung dan di akunnya Sabda Resources, akun yang sedang saya pakai sekarang. Sabda Resources setiap hari Selasa jam 7 malam. Jadi setiap hari Selasa, setiap minggu di Selasanya, setiap Selasa, Selasa besok, Selasa besoknya lagi, pasti kami ada menjumpai teman-teman semua secara langsung di acara Sabda Live, uh, Sabda Youth secara live seperti itu. Jadi tiap hari Selasa dan hanya hari Selasa, tidak ada hari lain. Itu bisa berjumpa dengan kami secara langsung di Sabda Youth. Itu, Kos. Oke, nah kalau misalnya teman-teman pengen pengen join nih, kayaknya pengen join nih, apakah ada syarat tertentu misalnya kayaknya aku terlalu muda deh kak untuk join Sabda Youth misalnya contohnya, atau sebaliknya nih kayaknya kayaknya saya sudah terlalu tua nih, apakah ada segmentasi tertentu untuk bisa join di Instagram live-nya Sabda Youth nih, Re? Oke.
Nah, pertama kali kami diskusikan untuk Instagram Live Sabda Youth ini, kami langsung beri batasan. Nah, tapi menariknya Batasannya apa? batasannya bukan usia. Oh, oke. Batasannya adalah jiwa. Jadi selagi berjiwa muda, usia kapanpun dan usia berapapun itu bisa join. Nah itu. Jadi siapapun teman-teman yang penting punya semangat muda dan jiwa muda, silahkan join bareng kami. Sekali lagi di Instagram Live Sabda Youth tiap hari Selasa. Iya. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum pernah join atau belum pernah lihat diskusinya kayak gimana. Mungkin kita bisa lihat satu cuplikan, mungkin salah satu gitu ya, Re, Boleh, untuk boleh. bisa tahu gambarannya gitu, mungkin Ya. diskusi di dalamnya itu kayak gimana gitu. Ini coba aku satu play ya. Iya, kalau menurutku di dalam Alkitab itu sahabat itu pasti langsung dihubungkan dengan kasih gitu. Aku ingat yang tertulis di Amsal 17 ayat 17 kalau nggak salah ingat. Di situ dikatakan kalau seorang sahabat itu mengasihi setiap saat gitu. Jadi Tuhan mengingatkan kita kalau kita itu mengasihi itu bukan berbicara tentang waktu gitu atau berbicara tentang keadaan, tapi setiap saat dan setiap waktu kita harus terus mengasihi sahabat dan juga tadi yang kita bilang teman gitu. Kalau mungkin tadi kan bahasnya itu di relasinya kita dekat, tapi bukan berarti kita jadi di dalam Alkitab dikatakan kita nggak menggolong-golongkan gitu. Oh ini teman yang seperti ini, atau ini teman yang boleh dekat denganku gitu. Jadi mengasihi tanpa syarat itu sih yang paling diajarkan tentang sahabat atau teman di dalam Alkitab. Gitu sih. Kalau menurut Ray sendiri gimana? Nah, kalau aku lihat di dalam Alkitab tentu gambaran sahabat tuh aku lihatnya dari Yesus ya. Seorang sahabat tidak adalah kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya sendiri gitu. Jadi selain dari kasih yang setiap hari tentunya actionnya juga gitu. Jadi nggak hanya rasanya, feel-nya gitu, tapi ada tindakan yang dilakukan ya. Ya dari Yesus sendiri seorang sahabat memposisikan diri jadi seorang sahabat sehingga dia rela berkorban, rela bertindak untuk sahabatnya. Itu sih yang ku lihat ya. Jadi bukan sebatas rasa tapi tindakan. Betul demikian Bu Evi? Ya, kalau tadi ngulik-ngulik ya lebih banyak lagi tentang teman dalam Alkitab ya, dan saya menemukan luar biasa banget Alkitab itu berbicara tentang teman itu dalam arti yang sangat dalam. Ada satu yang sangat berkesan di Pengkhotbah 4 ayat 10 ya, tadi saya menemukan. Di situ dikatakan, sebab apabila ada yang jatuh, yang satu dapat mengangkat temannya. Ya, namun kasihan seseorang yang jatuh tetapi tidak ada orang kedua mengangkatnya. Ini menunjukkan betapa Oke, ya itu dia. Jadi kalau secara look ya, maksudnya konsepnya sepertinya memang ngobrol tadi, kayak Ray bilang apa namanya, ada beberapa tadi ya, Ray. Berarti ada 4 orang ya, Ray. Ya, totalnya ada 4 orang. Satu jadi host, tapi bukan hanya host yang saklek jadi host seperti itu, enggak. Cuman host yang membuka acara, tapi di tengah acara turut berdiskusi bareng-bareng. Jadi konsepnya memang diskusi, ngobrol, udah seperti itu. Oke, nah kalau kayak gitu, itu kan tadi kebanyakan juga dari teman-teman Sabda nih, Ya. ada dirimu, ada saya juga, ada Bu Yulia, ada juga Kak Christian. Nah, apakah dari teman-teman sahabat Sabda yang luar, maksudnya sahabat Sabda atau mungkin followers atau mungkin teman-teman yang pernah ikut Sabda Youth itu bisa join juga sebagai yang urun rembuk ya, orang yang ikut berdiskusi nih, Ray? Ya, tentu sangat bisa ya. Kan slotnya ada 4 nih. Dan nggak selalu 4 itu kami semua. Kami ganti-gantian. Bahkan yang kami staf Sabda pun ganti-gantian. Dan akhir-akhir ini juga semakin banyak orang luar yang kami turut undang seperti itu untuk dapat berdiskusi. Kalau pakai bahasanya ini kos urun rembuk. Seperti minggu depan, Selasa depan ini ada saya, ada Mbak Santi, ada Kak Cika. Nah, itu tentu bukan orang dari Sabda. Nah, ada Andreas itu juga dari luar. Jadi semuanya bukan orang, nggak semua itu dari staf Sabda sendiri. Nah, oleh sebab itu teman-teman sangat bisa untuk gabung. Jadi tidak ada, bukan karena ini acara Sabda terus hanya Sabda terus, tidak. Oke, nah itu tadi ya teman-teman, jadi bisa nonton dulu kalau misalnya
mungkin tanya sarannya jadi guys kayak gimana, nonton dulu lah. Nonton dulu Sabda Youth-nya, coba ikuti beberapa kali, nanti kita bisa lihat. Sebenarnya karena sebenarnya juga di dalam live pun nggak membatasi hanya empat orang itu yang berdiskusi, karena ada juga teman-teman yang ngasih pertanyaan, ngasih tanggapan juga dijawab ya di dalam diskusi ya. Jadi pada dasarnya memang semua bisa ikut berdiskusi, hanya saja yang in frame hanya 4. Tapi teman-teman yang nonton sangat bisa berdiskusi, karena kami juga ngajak diskusi mereka. Kami selalu mengundang mereka untuk bisa ajukan pertanyaan, ajukan pendapatnya, dan segala macam. Oke, sip. Nah, Ray, ini kan ini sebenarnya sudah dari apa? Mungkin awal tahun ya, Februarian lah ya. Bulan Februari tadi sempat minggu tentang Valentine. Berarti dari Februari sampai sekarang ini sudah episode ke-18, 19? 18, minggu depan 19. Oke. Nah, itu dari belasan episode tersebut, ada nggak teman-teman yang pernah ikut itu ngasih apa ya, mungkin kesan dan pesan atau mungkin saran atau sharing mereka gitu setelah mengikuti subjek apa yang mereka dapat gitu, ada nggak? Ada nih beberapa rekan-rekan atau sahabat Sabda dan juga yang pernah nonton Sabda Youth memberikan kesan-kesannya, sharing berkatnya, bisa dibilang seperti itu. Dari Kak Aden Vinju, itu atas nama akun Aden Vinju, mengatakan terima kasih Kak udah sediain wadah ini buat ngobrol bareng lewat media sosial terkait isu-isu terkini. Kesannya oke banget. Begitu banyak orang berkecimpung di media sosial dan live Sabda memilih untuk menjangkau mereka serta menjawab kebutuhan spiritual manusia melalui media digital. Pesannya terus semangat melayani Tuhan melalui media yang ada ya kakak-kakak semua. Meski yang nonton baru beberapa, percayalah benih yang ditabur tidak akan pernah berakhir sia-sia. Amin. Dari Kak atas nama Johannes Evertson, ini juga mengatakan, Shalom, selamat malam, puji Tuhan bisa ikut acara Sabda kemarin. Acara bagus, topiknya menarik dan ringan untuk dibahas. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih ada beberapa juga dari Kak Iwan Ferdiansa. Halo Kak, kesannya cukup menyenangkan ya Kak, dan banyak juga pelajaran yang bisa diambil. Saran untuk kedepannya lebih baik dan bisa berkembang. Nah, kalau dari Kak Aprilia, kalau dari saya Sabda Youth luar biasa dan mantap. Nah, itu sedikit kesan-kesan dan juga sedikit masukan juga, bahkan mereka memberi masukan. Itu kami tetap terima dengan senang hati tentunya untuk perbaikan kami juga. Ya, ini juga ada Kak Ade Vinju. Ade Vinju ini berarti Kak Okta ya, kalau nggak salah ya? Ya, Kak Okta. Pernah juga jadi guest nih. Pernah juga join nih, rekan. Halo, Kak Okta. Iya. Ya, oke. Thank you, Ray. Nah, itu dari teman-teman luar gitu. Kalau aku mau tanya sih sebenarnya dari Ray sendiri, setelah berkecimpung, tentunya Ray nggak hanya di live-nya aja, tapi juga di pre-nya, mempersiapkan topiknya dan sebagainya. Ray pasti juga terlibat. Nah, dari Ray sendiri, apa nih yang menjadi sharing-nya Ray terkait Sabda Youth ini? Ada nggak yang coba dibagikan sebagai berkat untuk teman-teman nih? Ya, mungkin beberapa waktu lalu aku juga sudah sampaikan ketika kita ngobrol tadi, sepanjang kita ngobrol, bahwa acara Sabda Youth ini memang menarik karena pembahasannya cukup ringan, tapi juga dalam. Jadi bukan ringan yang receh, remeh seperti itu, tidak, tapi ringan tapi mendalam. Nah, itu yang menarik, yang bagi saya sendiri memberkati, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa tema-temanya, topik-topiknya selalu update juga. Bagaimana mengikuti apa yang sedang dirasakan pemuda, walaupun nggak selalu yang benar-benar update atau yang selalu yang benar-benar baru terjadi terus langsung kita bahas. Tentu kita pilih-pilih juga mana yang bagus untuk dibahas dan diperdalam. Nah, sekali lagi karena itu berkaitan dengan sudut pandang Alkitabiah, dan yang paling seru adalah sudut pandang Alkitabiahnya, bagaimana Alkitab memandang dan berbicara soal topik itu. Itu sih, Lukas. Oke, Ray. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, tapi setelah saya sempat baca, itu pertanyaan sebenarnya satu sih.
kalau misalnya tentang topik gitu, apakah harus dari Sabda terus atau teman-teman juga bisa ngusulin topik atau mungkin sudah pernah ada yang ngusulin topik ke Sabda Youth nih, Rey? Oke, beberapa waktu khususnya waktu pertama ketika kami baru terjun ke Instagram Live ya, beberapa masukan kami dengar, kami terima, dan bahkan kami minta kepada mereka apakah apa yang mau dibahas kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi kami terbuka kok untuk masukan, khususnya untuk tema-tema atau topik-topik atau eh, apa yang mau dibahas gitu, yang menarik bagi pemuda khususnya, itu bisa ajukan dengan kami, DM aja di IG kami, tentu kami akan follow up. Ya, itu pasti kami terima, setiap masukan, setiap usulan judul atau tema yang menarik. Itu sih, Mas. Iya. Itu tadi pertanyaan rangkumannya ya dari AB Samdi Besra, lalu juga Anju Siombing, dan juga ada pertanyaan dari Teresia Puspita. Nah, itu semuanya menanyakan tentang topik itu. Ini ada tanggapan juga dari AB, mau sekali Kak kita dengar topik tentang minder atau nggak bisa atau nggak pede. Nah, ini mungkin juga bisa jadi salah satu masukan nih untuk kedepannya. Thank you Kak AB ya. Lalu juga ada salam dari Kos, aku catat dulu. Oke, siap. Ada tanggapan nih dari salam sih dari Kak Adi Pinju dari Kak Okta. Halo Kak, senang bisa berjumpa lagi. Halo, terima kasih Kak Okta. Iya, ada juga Kak Aprilia nih. Kak Aprilia yang join juga. Ya, selamat malam. Oke nih Rey, ini waktu sudah terlewat 1 menit dari seharusnya 19:31. Aku terakhir mau tanya ke Rey nih terkait rencana ke depan nih dari Sabda Youth sendiri akan seperti apa nih Rey? Oke, rencana ke depan Sabda Youth akan terus ada untuk membahas topik-topik kekinian dan memperlengkapi anak muda. Dan tentunya harapan kami harapan dari Sabda Youth sendiri adalah menginspirasi banyak lagi pemuda-pemudi yang menggunakan Instagram khususnya, dan bahkan gereja, dan bahkan semakin banyak orang juga tentunya yang dipersiapkan untuk melayani Allah sesuai dengan generasinya masing-masing. Atau kalau Tuhan izinkan pun kita semua dapat membentuk satu komunitas yang solid gitu, yang baik untuk kami bertumbuh bersama, untuk kita bertumbuh bersama, seperti itu. Itu kerinduan kami, dan juga kalau saya sendiri boleh memiliki kerinduan, Sabda Youth boleh mengembangkan sayapnya lagi, masuk ke platform-platform yang memang banyak digemari, seperti mungkin YouTube atau bahkan podcast Spotify dan lain-lain, dan berbagai platform lain. Itu harapan saya sendiri sih. Tapi teman-teman juga boleh mungkin yang masih penasaran, mungkin Kak Nikos sekaligus mengingatkan yang mau nonton rekaman live-nya atau rekaman ulangnya bisa kunjungi Instagram kami, Sabda Resources. Di situ tersedia banyak rekaman Sabda Youth yang bisa ditonton secara langsung, baik dari episode pertama hingga episode 18 itu bisa ditonton. Atau juga bisa kunjungi live.sabda.org untuk melihat tayangan ulangnya. Itu Kak Nikos, thank you banyak. Iya, terima kasih. Dan ini juga sebagai dorongan juga untuk teman-teman yang melayani anak muda di gereja juga. Kalau misalnya mau mengadaptasi cara Sabda Youth ini ngobrol santai kayak gini, ngomongin tentang satu tema dengan sisi Alkitab, boleh banget untuk bisa diterapkan di gereja dan komunitas pemuda teman-teman. Oke, thank you Rey. Ini juga ada semangat dari Kakak Ocha, semangat untuk Sabda dan setiap pelayanannya. Terima kasih Kakak Ocha, dan semangat juga untuk Kakak Ocha. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya harus berat hati ini mengakhiri sesi Sabda Unboxing yang cukup seru nih malam hari ini. Sampai di sini karena waktunya sudah terlewat, dan kita tentunya nggak akan stop sampai di sini ya. Tetap Sabda Unboxing akan ada lagi dengan tema dan juga topik yang baru lagi. Nah, minggu depan karena kami sedang libur, kita akan jumpa lagi 2 Kamis lagi. Jadi stay tune terus di Instagramnya Sabda Yelsa, nyalakan notifikasinya untuk bisa mendapatkan notifikasi terkait Instagram Sabda Yelsa maupun kegiatan Instagram Live Sabda yang lainnya.